Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah kisah dari Nabi Idris alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Maryam, yaitu, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ceritakanlah tentang kisah Idris alaihissalam. Sesungguhnya dia adalah manusia yang sangat jujur, dan dia adalah seorang nabi, dan kami angkat Idris alaihissalam ke tempat yang paling tinggi. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam. Silsilah dari Nabi Syed alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam diangkat menjadi nabi pada umur 82 tahun dan diangkat ke langit di usia 345 tahun. Dalam kisahnya, Nabi Idris alaihissalam masih hidup satu zaman dengan Nabi Adam alaihissalam, antara 120 tahun ataupun 300 tahun, Allahu a'lam bishawab, sebelum meninggalnya Nabi Adam alaihissalam. Malaikat Israil alaihissalam adalah sahabat baik Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam sangat dicintai para malaikat di langit karena ketaatan dan kekhusyuannya beribadah Nabi Idris alaihissalam, dan sampai-sampai malaikat maut yaitu Israil alaihissalam sangat ingin bersahabat dengan Nabi Idris alaihissalam. Pernah ada suatu kisah Nabi Idris alaihissalam dengan malaikat penjaga matahari. Ketika itu beliau Idris alaihissalam melihat panasnya matahari. Nabi Idris alaihissalam pun merasa kasihan pada malaikat dan menangis. Sembari mengangkat tangan, beliau Idris alaihissalam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diringankan beban malaikat yang menjaga matahari tersebut. Akhirnya malaikat penjaga matahari bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya Rabbku, kenapa beban matahari yang kujaga semakin ringan dan panasnya matahari semakin berkurang?" Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab kepada malaikat penjaga matahari, "Sesungguhnya ada hambaku yang soleh, yaitu Idris alaihissalam, meminta kepadaku agar diringankan bebanmu." Lalu malaikat memohon doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Wahai Rabbku, hamba memohon, angkatlah dia di tempat mulia yang tinggi." Nabi Idris alaihissalam adalah penerus risalah dari Nabi Syed alaihissalam. Beliau Nabi Idris alaihissalam adalah kesatria perang yang hebat. Bahkan Nabi Idris alaihissalam diberi julukan singanya para singa. Dan beliau Nabi Idris alaihissalam selain berdakwah juga bertugas memerangi kaum yang jahat saat itu dari para keturunan Qabil. Nabi Idris alaihissalam adalah manusia yang sangat cerdas.
di antara kecerdasan Nabi Idris alaihissalam, yaitu manusia pertama yang bisa mengajarkan menulis, manusia pertama yang bisa mengajarkan berhitung, manusia pertama yang mengajarkan membaca alam atau ilmu perbintangan, manusia pertama yang mengajarkan menjahit pakaian, manusia pertama yang mengajarkan menjinakkan kuda. Nabi Idris alaihissalam mempunyai kebiasaan beribadah menyendiri. Terkadang beliau pergi keluar kota sendiri dari pagi hingga petang, hanya untuk ketenangan beribadah. Sampai pada suatu saat, beliau Nabi Idris alaihissalam yang hendak melakukan aktivitas ibadah seperti biasa, tiba-tiba Nabi Idris alaihissalam dibuntuti terus-menerus oleh seseorang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya ternyata orang tersebut adalah jelmaan malaikat yang tidak lain sahabat Nabi Idris, yaitu malaikat Israil. Nabi Idris alaihissalam setelah bertemu dengan sahabatnya, yaitu malaikat Israil alaihissalam, beliau dan malaikat tersebut melakukan banyak perbincangan, dan salah satu perbincangan tersebut Nabi Idris alaihissalam meminta untuk dicabut nyawanya oleh malaikat Israil alaihissalam karena ingin mengetahui rasanya kematian. Dan setelah Nabi Idris alaihissalam mengetahui rasanya kematian yang dikatakan oleh Nabi Idris, sakitnya luar biasa menyayat seluruh kulit raga manusia. Tentu saja semua yang terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Idris alaihissalam berkata pada malaikat, "Apakah engkau tidak bisa mencabut dengan tidak menyakitkan?" Dan malaikat Israil alaihissalam berkata, "Wahai Idris alaihissalam, apa yang aku lakukan padamu adalah yang paling pelan dan halus." Lalu Nabi Idris alaihissalam meminta lagi pada malaikat Israil alaihissalam untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diizinkan melihat neraka. Lalu malaikat bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohonkan doa Nabi Idris alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan tersebut. Pada saat sampai di neraka, Nabi Idris alaihissalam izin pada malaikat penjaga neraka untuk mencoba menginjakkan rantai kaki yang ada di neraka. Setelah mendapat izin, Nabi Idris alaihissalam menginjakkan satu kaki beliau. Sebelum satu hentakan, beliau berteriak kencang karena rasa panasnya luar biasa, seperti merembukkan tubuh sampai ke kepala. Setelah mengetahui neraka, akhirnya malaikat Israil alaihissalam mengajak Nabi Idris alaihissalam untuk kembali ke bumi.
Tapi Nabi Idris alaihissalam berkata, "Wahai malaikat Israil alaihissalam sahabatku, bukankah aku sudah kau tunjukkan neraka? Dan aku juga sudah merasakan sakitnya panasnya neraka. Maka kini bantulah doaku, wahai sahabatku malaikat Israil alaihissalam, bahwa aku juga ingin mengetahui seperti apa surga." Dan doa pun dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diizinkan melihat surga. Sesampainya Nabi Idris alaihissalam di surga, beliau kaget sampai hampir pingsan karena melihat keindahan surga. Dan dilihatnya sungai-sungai yang beningnya melebihi kaca yang bersinar. Air sungai pun terbuat dari susu dan madu yang segarnya tak ternilai, luar biasa, tak pernah dirasakannya selama di dunia. Dilihatnya juga istana-istana surga yang teramat megah dan indah. Pohon-pohon terbuat dari intan permata dan emas yang sangat berkilau. Buah-buah segar nan indah di mana-mana. Bahkan apapun yang dimakan di surga tidak akan menjadi kotoran pada tubuh manusia. Berjalanlah Nabi Idris alaihissalam berkeliling surga. Kemudian dilihatnya rombongan para bidadari surga yang paras kecantikannya luar biasa, sangat indah. Dan sapaan bidadari rasanya akan langsung membuat riang gembira yang luar biasa hebat. Wangi aroma keharuman dari para bidadari sungguh istimewa. Baju yang berkilau menggunakan emas, intan, dan permata. Setelah berkeliling surga, akhirnya malaikat Israil alaihissalam berkata kepada Nabi Idris alaihissalam, "Wahai Nabi Idris alaihissalam, marilah kita kembali ke bumi. Pintu surga sudah dekat." Lalu Nabi Idris alaihissalam berkata, "Wahai sahabatku malaikat Israil, bolehkah aku tetap tinggal di surga? Dan aku rasanya tidak ingin kembali ke bumi." Mendengar jawaban Nabi Idris alaihissalam, malaikat Israil alaihissalam pun bingung dan ketakutan akan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Idris alaihissalam berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Atas segala rahmat-Mu wahai Robku, agar aku diizinkan tetap tinggal di surga. Terserah kehendak-Mu, ditempatkan surga yang Engkau tentukan, dan aku akan beribadah di surga sampai hari kiamat nanti." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Idris alaihissalam, dan beliau ditempatkan di langit keempat. Demikian kisah Nabi Idris alaihissalam. Allahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.